Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang pengadaan atau pelelangan suatu proyek. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri yaitu Andis, kedua Meli Ivani, ketiga Ayu Santika, keempat Karisma Dini Wardana, kelima Opi Sistiawati. Baiklah, yang pertama itu ialah sejarah singkat manajemen pengadaan. Pada tahun 1970-an, perusahaan cenderung menilai bahwa bagian pengadaan memiliki peran pasif dalam organisasi bisnis dan pada dasarnya adalah kegiatan administrasi dan tidak memiliki banyak muatan strategis. Tahun 1980-an, pengadaan tersebut mulai berubah. Hal ini didorong oleh persaingan yang semakin ketat sehingga pelaku bisnis mulai sadar bahwa efisiensi dan value creation tidak hanya perlu dilakukan di bagian produksi, namun juga di bagian-bagian yang lain, termasuk salah satunya bagian pengadaan. Bagian pengadaan sangat relevan terutama di bagian berbagai perusahaan manufaktur di mana persentase ongkos-ongkos material bisa mencapai antara 40% sampai 70%. Dari ongkos sebuah produk material dari sebuah ongkos produk akhir menunjukkan bahwa efisiensi di bagian pengadaan bisa memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi peningkatan keuntungan profit sebuah perusahaan. Selanjutnya adalah pengertian manajemen pengadaan. Manajemen pengadaan adalah suatu proses yang menjamin tersedianya barang maupun jasa dari luar yang dibutuhkan oleh proyek. Manajemen pengadaan diperlukan pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan proses penyelesaian proyek. Aktivitas dari manajemen pengadaan ini meliputi 1. Perencanaan pengadaan, 2. Perencanaan permintaan, 3. Permintaan, 4. Seleksi, dan 5. Dia penyelesaian kontrak. Yang pertama itu perencanaan pengadaan ialah menetapkan apa saja yang perlu disediakan dan kapan harus dilakukan, memilih pemasok dan menetapkan kontrak kesepakatan kerja. Yang kedua ada perencanaan permintaan ialah yaitu mendokumentasi permintaan produk dan mengidentifikasi sumber-sumber potensial, mendokumentasi pengadaan dalam bentuk request proporsional dan menggambarkan kriteria evaluasi. Permintaan ialah yaitu proses melakukan permintaan terhadap kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek. Seleksi sumber yaitu memilih supplier potensial, mengevaluasi prospek supplier dan menegosiasi kontrak. Yang kelima itu penyelesaian kontrak yaitu melakukan verifikasi terhadap dan audit kontrak. Dan selanjutnya adalah tahapan manajemen pengadaan. 1. Perencanaan pembelanjaan dan pengadaan. Perencanaan pembelanjaan pengadaan, proses menentukan apa yang dibutuhkan, kapan dibutuhkan, dan bagaimana proses pengadaannya. Dalam bentuk ini harus diputuskan apa saja yang harus diambil dari luar, tipe kontrak, menggambarkan kerja yang harus dilakukan oleh distributor kelak. Yang kedua adalah perencanaan kontrak kerjasama. Proses menggambarkan kebutuhan produk atau servis yang diperlukan, yang digambarkan dalam RFV, kriteria, evaluasi, dan SOW. Yang ketiga, permintaan respon dari distributor. Proses memperoleh informasi, tanggapan, penawaran, atau proposal dari penjual. Memilih distributor ialah proses memilih supplier yang paling potensial melalui proses analisis supplier potensi dan negosiasi. Administrasi kontrak kerjasama, terus formalisasi pernyataan kerjasama, dan yang terakhir adalah penutup kontrak. Yang selanjutnya adalah tujuan manajemen pengadaan. Tujuan manajemen pengadaan ialah bagian pengadaan yaitu menyediakan barang maupun jasa dengan harga yang murah, berkualitas, dan terkirim tepat waktu. Tugas-tugas bagian pengadaan tidak terbatas hanya pada bagian rutin pembelian. Secara strategis dapat menciptakan keunggulan dari segi ongkos.
dengan mendapatkan sumber-sumber bahan baku, komponen, dan lain-lain dengan harga yang murah. Bagian pengadaan juga berperan mendapatkan sumber-sumber bahan baku dan komponen yang berkualitas dan atau menjadi jembatan dalam membina supplier-supplier yang ada dengan bagai program peningkatan kualitas. Bagian pengadaan juga dituntut untuk bisa menciptakan keunggulan dari segi waktu, untuk mendukung keunggulan dari segi waktu, dari segi waktu. Bagian pengadaan tentunya bisa memilih supplier yang memiliki kemampuan untuk mengirim barang dalam waktu yang lebih pendek tanpa harus mengorbankan kualitas dan meningkatkan harga. Yang selanjutnya adalah tugas utama manajemen pengadaan. Tugas utama manajemen pengadaan merencanakan hubungan yang tepat dengan supplier, memilih supplier, memilih dan mengimplementasikan teknologi yang cocok, memelihara data item yang dibutuhkan data supplier, melakukan proses pembelian, mengevaluasi kinerja supplier. Merancang hubungan yang tepat dengan supplier ialah hubungan dengan supplier bisa bersifat kemitraan, jangka panjang maupun hubungan transaksional jangka pendek, baik berupa modal hubungan relationship berupa jumlah supplier. Memilih supplier ialah kegiatan memilih supplier bisa memakan waktu dan sumber daya yang tidak sedikit apabila supplier yang dimaksud adalah supplier kunci. Kesulitan akan lebih tinggi kalau supplier-supplier yang akan dipilih berada di mancanegara, global supplier. Supplier-supplier kunci yang berpotensi untuk menjalin hubungan jangka panjang. Proses pemilihan ini bisa melibatkan evaluasi awal, mengundang mereka untuk presentasi kunjungan lapangan, dan sebagainya. Memilih supplier-supplier kunci harus sejalan dengan strategi supply chain. Memilih dan mengimplementasikan teknologi yang cocok ialah kegiatan pengadaan selalu membutuhkan bantuan teknologi yang lebih tradisional dan lumrah digunakan adalah telepon fax. Saat ini banyak perusahaan yang menggunakan electronic procurement, yaitu aplikasi internet yang kegiatan pengadaan. Yang keempat ialah memelihara data item membutuhkan dan supplier. Bagian pengadaan harus memiliki data lengkap tentang item dibutuhkan maupun data tentang supplier mereka. Berapa data supplier yang penting untuk dimiliki adalah nama dan alamat masing-masing supplier, itu apa yang mereka pasok, item apa yang mereka pasok, harga per unit, lead time, pengiriman kerja masa lalu, serta kualifikasi supplier termasuk juga kualifikasi seperti ISO. Melakukan proses pembelian. Proses pembelian bisa dilakukan dengan beberapa cara, misalnya pembelian rutin dan pembelian dengan melalui tender atau lelang. Pembelian rutin pembelian dengan tender melewati proses yang berbeda. Mengevaluasi kinerja supplier. Hasil penilaian ini digunakan sebagai masukan dari supplier untuk meningkatkan kinerja mereka. Kriteria yang digunakan untuk menilai supplier seharusnya mencerminkan strategi supply chain dengan jenis barang yang dibeli. Aplikasi pendukung dalam pengadaan atau pelaksanaan proyek yaitu satu e-katalog. E-katalog ialah secara tradisional biasanya tercetak dalam bentuk buku atau brosur. Dengan adanya internet, perusahaan bisa memiliki katalog elektronik. Di sini perusahaan mengumpulkan informasi supplier atau calon supplier dengan segala produk atau jasa yang mereka bisa pasok. E-katalog biasanya dilengkapi dengan fasilitas pencarian, searching, sehingga perusahaan akan dengan mudah mendapatkan informasi tentang produk apa saja, jasa yang diinginkan. Kedua ialah e-auction, ialah aplikasi untuk membantu proses lelang. Pada proses pembelian, lelang dilakukan oleh pembeli dan mengumpulkan calon supplier. Mereka sebelumnya sudah diberitahu oleh pembeli tentang jumlah, spesifikasi, dan waktu kebutuhan suatu barang atau jasa. Mereka akan mengajukan penawaran secara elektronik dan selama proses lelang mereka bisa merevisi atau menurunkan harga penawaran.
Yang ketiga itu B2B, Market Exchange. Ialah aplikasi ini memungkinkan banyak pembeli dan banyak penjual bertemu secara virtual. Pada kebanyakan kasus, aplikasi ini dimiliki dan dikelola oleh pihak ketiga. Yang selanjutnya adalah B2 Prepaid Exchange. Aplikasi ini bisa digunakan untuk membantu proses transaksi rutin dengan supplier. Perusahaan bisa mengirimkan PO secara elektronik, mengecek situs pengiriman, melakukan transaksi pembayaran, dan sebagainya. Di samping ini, perusahaan mungkin bisa menggunakan aplikasi ini untuk berbagai informasi tentang rencana produksi dan informasi lainnya dengan supplier. Supplier juga bisa membagi informasi ketersediaan stok dan kapasitas produk mereka. Jadi lebih mudah intinya. Yang selanjutnya ialah pelelangan proyek. Pelelangan proyek, pengertiannya ialah pengertian pelelang atau tender. Pelelangan dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan untuk menyediakan barang atau jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat di antara barang penyedia dan jasa yang serta dan memenuhi syarat berdasarkan metode dan tata cara tertentu yang telah ditetapkan dan diikuti oleh pihak-pihak yang terkait secara taat sehingga terpilih penyedia terbaik. Kedua adalah jenis-jenis pelelangan. Macam-macam pelelangan proses pengadaan barang dan atau jasa dalam proyek konstruksi yang menggunakan pelelangan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pelelangan langsung dan pelelangan terbatas. Pada prinsipnya, kedua macam pelelangan tersebut sama, hanya ada sedikit perbedaan dalam hal peserta lelang. Dalam pelelangan umum, semua penyedia jasa yang memenuhi syarat dapat ikut dalam pelelangan. Sedangkan dalam pelelangan terbatas, yang diizinkan ikut ialah penyedia barang dan jasa yang diundang oleh pengguna jasa. Pemilihan macam pelelangan pada umumnya tergantung pada besar kecilnya bangunan, tingkat kompleksitas bangunan, besar atau kecilnya biaya bangunan, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya jenis sistem pelelangan. Ada berapa jenis di sini, yaitu ada 1, 2, 3, 4. Yang pertama ialah pelelangan umum. Jenis pelelangan ini bisa diikuti oleh kontraktor yang berminat tanpa ada batasan. Kedua, pelelangan terbatas. Jenis pelelangan ini terbatas, yaitu hanya pada peserta yang diundang, biasanya sudah terdaftar dalam bentuk rekanan dan dianggap mampu memenuhi kebutuhan yang diminta oleh para penyedia. Yang ketiga ialah pelelangan di bawah tangan atau penunjukan langsung. Jenis pelelangan ini biasanya jika dalam keadaan darurat dan pelaksanaan pun tidak bisa ditunda rahasia karena mungkin menyangkut pertahanan dan keamanan negara, khusus karena pelaksanaan hanya ini dikerjakan melalui teknologi khusus. Pekerjaan berskala kecil karena nilai tender tidak lebih dari 50 juta. Untuk keperluan sendiri, risiko kecil dan menggunakan teknologi sangat sederhana. Yang keempat ialah pelelangan langsung. Jenis pelelangan ini biasanya memilih kontraktor dengan membanding-bandingkan minimal 3 penawaran dari para kontraktor tersebut. Dan selanjutnya itu jenis tender menurut lelang dibagi 4, yaitu yang pertama, lelang tender dibuka untuk umum jika siapa saja yang mengikuti lelang selama peserta kriteria dan syarat yang telah ditentukan. Keuntungan jenis tender ini adalah Anda bisa ikut pelelangan meskipun perusahaan Anda masih kecil dalam bentuk memiliki presentasi kelemahannya. Karena siapa saja boleh ikut dalam sistem lelang terbuka ini.
Jadi persaingan akan semakin ketat jika banyak yang berminat. Yang selanjutnya lelang tender terbatas, artinya untuk lelang jenis ini memiliki tender atau pihak pelelang membatasi peserta yang ikut. Biasanya memiliki tender menggunakan undangan pada perusahaan yang memiliki kemampuan memberikan apa yang pemilik tender inginkan. Jika dia perusahaan mengikutinya, keuntungan sistem ini ialah persaingan tidak terlalu banyak sehingga kemungkinan menang jauh lebih tinggi, dan kelemahan jika tidak diundang maka akan tidak bisa mengikutinya. Jika Anda ingin mengikuti lelang ini, Anda pertama harus mengikuti reputasi yang baik terlebih dahulu untuk mengenal dengan pemilik tender. Yang ketiga ialah lelang tender di bawah tangan atau penjual langsung ialah dilakukan biasa dalam keadaan darurat yang seperti dijelaskan tadi ya sudah. Langsung juga lelang ini dilakukan dengan secara memilih beberapa perusahaan minimal 3 yang memberikan penawaran milik tender. Keputusan pemenang memiliki tender dan diberikan setelah pemilik tender membandingkan semua penawaran jenis ini lebih baik dimenangkan karena persaingan itu terlalu besar. Demikianlah penjelasan tentang pengadaan dan pelayanan suatu proyek. Di sini saya mempunyai kesimpulan ialah manajemen pengadaan atau pelelangan adalah suatu proses yang menjamin ketersediaannya barang maupun jasa dari luar yang dibutuhkan oleh suatu proyek dengan cara menciptakan persaingan sehat di antara penyedia barang dan jasa yang serta memenuhi syarat berdasarkan metode dan tata cara tertentu yang telah ditetapkan dan diikuti oleh pihak-pihak yang terkait. Dan ada saran bagi kami itu sebaiknya pihak-pihak yang termasuk dalam pengadaan barang dapat menyediakan barang maupun jasa dengan harga yang murah, berkualitas dan terkirim tepat waktu karena tugas-tugas bagian pengadaan tidak terbatas hanya pada kegiatan rutin pembelian. Demikian video penjelasan tentang pengadaan dan pelelangan suatu proyek dari kami kelompok 5. Bila ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Demikian penjelasan dari kami. Terima kasih kepada Ibu dosen telah mendengarkan dan melihat video kami ini. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.